Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan waktu sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin untuk melaksanakan talabul ilmi asy-syar'i, yang ini merupakan perisai dari kesesatan dan juga dari kebinasaan. Karena tanpa ilmu syar'i maka manusia akan menjadi tawanan dari hawa nafsu dan kondisi yang sangat hina. Ketika seorang tidak memiliki ilmu syar'i, maka dia akan hina di hadapan Allah juga di hadapan manusia. Lau kana laulal ilmu lakana kal bahaim. Seandainya bukan karena ilmu syar'i, pasti manusia akan menjadi seperti binatang ternak. Ulaika kal an'am bal hum adall. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Oleh karena itu kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisa berada di dalam majlis ilmu ataupun bisa kita melaksanakan kewajiban ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Materi yang akan kita bahas pada malam hari ini materi yang tidak asing di dalam keseharian kita dan tidak yang menjadi sesuatu yang sudah biasa, dengan tema berlomba-lomba di dalam kebaikan. Tapi ada hal yang harus kita perhatikan di dalam materi ini yang akan kita lihat dari sisi bentukan kata di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kalimat lomba di dalam bahasa Arab, Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat fi'il amr, terkadang juga menggunakan isim fa'il, bentuk jamak, dan dengan istiqaqat, bentukan kata yang berbeda-beda, seperti yang ada di dalam surah Al-Baqarah ketika Allah berbicara tentang pentingnya amal saleh, dan ayat itu dikaitkan dengan kematian. Fastabiqul khairat aynama takunu, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Ini ayat yang secara tegas menyebutkan tentang pentingnya istibaq, berlomba-lomba di dalam kebaikan, sehingga menjadi sebuah kalimat atau istilah keseharian kita. Ketika kita mengajak orang-orang untuk beramal soleh, kita menggunakan kalimat fastabiqu al-khairat. Aynama takunu ya'tikumullah. Nah, di sini Allah memerintahkan untuk berlomba dalam ayat dalam surat ini Al-Baqarah. Kemudian juga dalam surah Al-Imran Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sari'u, bersegeralah. Ini perintah untuk berlomba, menyegerakan amal saleh menuju kepada maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam surah Al-Hadid ada mirip. Allah mengatakan sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i wal ard. Sabiqu, bersegeralah, ila maghfiratin min rabbikum, kepada maghfirah Rabb kalian, wa jannatin, dan jannah, arduha, yang luasnya ka'ardis sama, seperti luasnya langit dan bumi. Dari sini ada perbedaan kalimat sari'u dengan sabiqu. Arduha as-samawat wal ard, arduha ka'ardis samai wal ard. Dan perbedaan ketiga, u'iddat lil muttaqin, yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dalam surah Al-Hadid, u'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulih. Dalam ayat ini sama-sama
menganjurkan untuk saling berlomba di dalam kebaikan dengan perbedaan kalimat ataupun redaksi. Taib. Di dalam atau min rawail Qur'anil Karim, dari keindahan Al-Qur'an tentang bahasa, ya disebutkan sabiqu sari'u ini muqarrabah, ya mutaqarib, jadi kata yang mendekati maknanya walaupun tidak muradif. Karena Ibnu Taimiyah mengatakan la taraduf fil Quran wa innama at-taqarub. Tidak ada sinonim pas, tidak ada. Yang ada adalah at-taqarub, kedekatan, karena pasti ada perbedaan antara sari'u dengan sabiqu. Ataupun ketika beliau membacakan ayat la raiba fi, la raiba fi, makna al-mutaqarib la syakka fi. Makna yang dekat dengan raib itu syak, tapi bukan berarti makna raib itu makna syak. Ini pendapat Ibnu Taimiyah, bahwa tidak ada sinonim atau mutaradif. Yang ada adalah al-mutaqarib, karena setiap kata ada bedanya. Seperti kata al-khasyah dengan al-khauf, al-wajal, ar-ra'ab. Ini semuanya kalau diterjemahkan di dalam terjemahan Al-Quran, ini artinya apa? Ya, takut. Ya, tetapi kalau dikembalikan kepada akar kata dalam bahasa Arab, maka ketiga atau kata-kata ini memiliki makna yang berbeda. Inilah keluasan daripada ilmu al-lughah al-arabiyah ataupun kalamullah. Baik. Kemudian wa jannatin 'arduha as-samawat. Al-ayah yang pertama dalam surah Al-Imran itu berkaitan dengan orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Adapun ayat yang dalam surah Al-Hadid berkaitan dengan orang-orang yang beriman. Apa bedanya orang takwa dan iman? Mana yang lebih utama, al-mu'min atau muttaqin? Muttaqin. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, walamma kanatit taqwa hiya nata'ijul iman, ketika takwa merupakan buah daripada iman, a'zamu darajatihi wa arqa rutbatihi, merupakan derajat yang paling agung dan tingkatan yang paling tinggi, itu at-taqwa. Kanat afdal min mujarradil iman, takwa lebih utama dari hanya sekedar iman. Nah, maka pahalanya langsung ya arduha as-samawat, luasnya seluas langit dan bumi. Jelas. Nah, wa kanat taqi wa li'annaha tatadammanu wa ziyadah, karena iman atau takwa itu mengandung iman dan tambahan daripada iman. Wa kanat taqiyyu afdal minal mu'min al-'adi, orang yang bertakwa lebih utama daripada mukmin yang biasa. Nah, kemudian
di dalam al-khitab. Wasari'u ini orang-orang yang bertakwa. Khitab itu yang diajak bicara. Sementara di dalam surah Al-Hadid al-khitab ya faqad khataballahu ta'ala al-muttaqina bi da'watihim ilal musara'ah. Allah berbicara kepada orang muttaqin dengan mengajak mereka untuk meningkatkan amal soleh, untuk musara'ah, yang meningkatkan. Mereka sudah berada di atas amal soleh, tapi harus ditingkatkan. Bainama khatabal mu'minina, sementara dalam ayat surat Al-Hadid Allah mengajak orang-orang mukmin bida'watihim ilal musabaqah, untuk melakukan amal kebajikan. Wal farqu bainahuma, perbedaan di antara kata sari'u dan sabiqu, annal muttaqin fi tanafusin wasibaq. Orang-orang bertakwa itu dalam kondisi dia berlomba, berlomba dan bersaing, senantiasa bersaing di atas kebaikan kondisinya. Lidzalika lam yahutsuhum alaihi lihusulihi minhum. Oleh karena itu Allah tidak mengajak mereka untuk mendapatkan kebaikan. Innama hassahum ala mazidin minhu. Sesungguhnya Allah mengajak mereka orang bertakwa untuk bertambah. Ayo, amal saleh semakin bertambah. Wa haddahum ala al-ahsani minhu, dan menganjurkan kepada orang bertakwa untuk mendapatkan yang terbaik. Ya, sedekah, dia sudah bersedekah, tapi harus lebih baik lagi. Salat, saum, tingkatkan. Orang bertakwa yang sudah mendapatkan derajat takwa, dia sudah beramal saleh, tingkatkan lagi amal saleh. Tidak mengajak untuk beramal kebajikan, tetapi meningkatkan amal kebajikan. Mudah-mudahan kita termasuk yang muttaqin. Jadi meningkatkan terus amal-amal saleh kita. Nah, wa ala khilafi dzalik fa innal mu'min, beda dengan khitab yang kedua, fa innal mu'minina, sesungguhnya orang-orang mukmin, lam yahsul minhum taqaddumu fir rutbah. Orang-orang mukmin belum mendapatkan ya kondisi atau posisi yang didapatkan oleh orang muttaqin. Wal irtifa bil makanah, dan belum mendapatkan posisi yang tinggi. Lidzalika hassahum 'ala sibaq ibtidaan. Maka Allah menyuruh orang-orang mukmin untuk berlomba. Mulai gitu. Ibtidaan. Ayo mulai beramal soleh. Orang-orang mukmin mulai beramal saleh. Fa idza hasala minhum, kalau sudah mereka berada di atas amal saleh, syamulahum al-khitabud da'i ilal isra, maka mereka akan tercakup kepada khitab yang di dalam surah Al-Imran, wasari'u ila magfiratim min rabbikum. Nah, karena tadi apa? Uiddat lil muttaqin, dalam surah Al-Hadid, uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Sementara kita untuk mencapai derajat takwa, al-imtithalu awamirillah wa tinabu nawahi, ini berat. Mencapai derajat takwa. Sementara mukmin ini harus mencapai kepada derajat takwa. Nah, dalam pahala juga, ya pahala, Allah mengatakan wa jannatin 'arduhas samawati wal ard.
Allah menyebutkan pahala yang akan didapat oleh orang-orang yang bertakwa, yang bersungguh-sungguh di dalam beramal saleh. Semangat di dalam beramal saleh, berlomba dalam amal saleh, itu langsung pahalanya adalah wa jannatin arduhas samawat, langsung langit. Luasnya surga itu ya as-samawat wal ard. Beda dengan yang dijanjikan kepada orang yang beriman, arduha ka ardis samai wal ard. Luasnya surga yang akan didapat oleh orang-orang yang bersibak, bermusabaqah, itu surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Dalam bahasa ini. Jadi orang-orang bertakwa enggak butuh perumpamaan lagi, sudah. Karena mereka sudah berada di atas kebaikan. Sehingga untuk beramal soleh, ya mereka tidak perlu lagi ada tashbih, penyerupaan di sini. Adapun orang-orang yang beriman, karena masih mungkin lemah imannya, ya, maka perlu digenjot, ya kan? Nah, sabiqu bil khair, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha sama, arduha ka ardis sama. Nah, ini perbedaan yang didapat oleh orang-orang yang dipanggil oleh Allah dalam ayat ini, juga perkataan ataupun kata-kata yang digunakan dengan kalimat sari'u. Ya, sari'u. Bercepat-cepat gitu. Ini konsekuensi dari berlomba, cepat-cepat. Nah, kemudian Allah menyebutkan di dalam surat yang lain ketika menyebutkan hamba-hamba Allah yang saleh, ulaika ulaika humus, apa lagi itu? As-sari'una fil khairat. As-sari'un, orang-orang yang cepat-cepat di dalam beramal soleh. Maka ini jamaah semua, ya, yang ada di mana-mana, di rumah, ya, mari kita berlomba. Kalau kita dalam posisi sari'u, tingkatkan lomba ini, tingkatkan amal soleh kita. Kalau kita dalam khitab sabiqu, mulai, mungkin masih melek atau belum melek, dengan ayat sabiqu dia tergugah. Nah, kemudian kata Rasulullah, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il laili mudlima. Badiru bil a'mal. Jadi kata-kata yang mendekati dengan kalimat musabaqah, musara'ah adalah mubadarah. Badiru, bersegeralah mengamalkan amal-amal saleh, fitanan, sebelum datang fitnah-fitnah, kaqati'il laili mudlima, seperti sepotong atau seperti potongan malam yang gelap gulita. Ayo, badiru bil amal sedekah, badiru bil amal saum. Besok ya insyaallah berjihad, mengekang jiwa. Perut yang endut nih. Ya, kita endut juga nih, ya, makan lontong langsung kenyang. Ya. Besok berjihad atau berjuang, ya, ini Tasu' dan Asyura, ya, badiru bin nasihah. Ayo cepet, antum belum tahu kan?
sebelum datangnya COVID, kita kemana-mana, ya, diundang untuk ceramah ke sana, ngaji di sana, mungkin ada rasa malas, ada rasa ini. Sekarang, ya, udah nggak ada, sulit kita untuk berdakwah sekarang. Yang sifatnya keluar. Kalau diundang apa? Sieun COVID, ya kan? Walaupun orang bilang konspirasi, biarkan itu. Ya, yang penting kita mendengar as-sam'u wa ta'at kepada pemerintah kita. Pasang spanduk besar-besar. Ya. Karena ini untuk kebaikan kita. Mau bohong mau enggak pemerintah itu urusan nanti. Yang penting kita mendengar aturan, anjuran-anjuran pemerintah. Ini ya, karena khawatir yang ada di kita ini membaca berita-berita yang melawan pemerintah. Ya, kadang juga kita terpengaruh gitu. Ya berani aja lah. Oh ini undangan kemana-mana gitu. Kajian terbuka di mana-mana. Ya, coba kita lihat kabar berita misalkan dari Riyadh. Al-Ustadz Eko Haryanto, saya kenal, sering ketemu dulu di Jakarta, ya, hampir selama 2 tahun atau ya selama 2 tahun sering ke kantor, ya, walaupun mungkin beliau lupa dengan saya, tapi saya alhamdulillah ingat. Beliau ada di Riyadh. Tahu kita bagaimana? Kalau memang ini kabar COVID, di sana ketat. Ya Saudi kan termasuk ketat ya. Qadarullah masya'afa'al. Beliau terkena musibah COVID dan meninggal dunia. Itu yang ketat di sana gitu. Bagaimana dengan kita yang normal, apa tuh namanya? new normal. Ya, maka kita harus hati-hati. Jangan terpengaruhi dengan omongan orang-orang yang terpengaruhi dengan konspirasi, ya, konspirasi, muamarah. Ya, ini kita harus tetap waspada. Ya, tetap harus waspada. Walaupun kita diketawakan. Ya, kemarin saya ke sana, nggak pernah saya menghadiri undangan nikah. Berapa selama COVID ini kalau ditumpuk gitu ya, nggak pernah hadir undangan COVID, undangan nikah. Ya, ini ada undangan. Hadir pakai masker, ya, diketawain masih takut COVID. Masya Allah, ya, salaman tadinya nggak mau, ditarik, waduh gawat ini, ya, udah repot kayak gini nih. Ya, makanya kita serba bingung kalau keluar gitu, apalagi dalam kerumunan banyak orang. Ketemu dengan orang ini nggak pernah ketemu tadinya, ngajak salaman, sebelum salaman mungkin atau setelah salaman mu'anaqah, pelukan. Kita bukan suudzon gitu, khawatir kita yang nularin gitu tuh. Ini mereka yang sensitif gitu. Ya kan suudzon ke orang yang di depan kita. Padahal kita pakai masker, kita nggak mau salaman itu, khawatir kita yang tertular. Naudzubillah. Paling tidak, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ketika ditanya kenapa engkau tidak bersalaman, tidak berjabat tangan, kata beliau apa? Saya mengikuti instruksi pemerintah, tidak berjabat tangan, sudah cukup. Ya kan? Nah, antum jabat tangan nggak di sini? Oh, masih ada yang jabat tangan tuh, pajang lagi sekarang baru. Ya. Nah, ini gara-gara apa nih? Ya, ada orang-orang yang meremehkan ini. Ada meremehkan perkara APD, alat pelindung diri. Nah, maka ini ya mohon diinformasikan kepada bapak-bapak antum, ya ibu-ibu antum yang mau ke sini, ya jangan ke sini ya, ada surat tanda tangan ya, apa? Perjanjian ya, nggak boleh ke sini harusnya ya. Nah,
karena khawatir. Ya, khawatir mereka mau kemana-mana, kita di sini diam aja di masjid. Paling antum teriak-teriak di lapangan, gak apa-apa, saya biarin aja teriak-teriak. Kasian di masjid gak bisa teriak. Di lapangan teriak-teriak, main bola. Ya, kalau mau gol mah enggak, teriaknya sampai kemana-mana itu. Ya, nggak apa-apa itu. Ya, untuk melampiaskan nggak ketemu orang tua. Ya, teriak kemana-mana, udah biarin selama masih siang dan sore. Tapi kalau udah malam nggak boleh ya. Ya, baik ini. Jadi kita nasihat. Makanya ada orang yang nggak pakai masker, kita ingatkan. Ini ustadznya nggak pakai masker ya. Ya ustadz kalau cok ngomong gini engap. Ya, kita ingatkan. Ya, sampai nggak enak kita ngingetin orang terus. Gak enak, tapi terus kita musaraah. Ayo. Satgas Covid-nya diem aja ini. Mana ini? Ada orang yang nyelonong cuma disemprot doang pakai hand sanitizer. Helm ininya nggak ditanya. Dan jangan dilimpahkan semua ke Covid, ke Satgasnya. Yang lain ini semua. Ya, termasuk ini. Menyapu ini, membersihkan ini. Lantai setelah sholat berjamaah. Kayaknya belum begitu gencar ya. Ayo berlomba. Sibak, musabaqah dalam membuang sampah. Ada sampah kotor, kita berlomba. Ada itu kotor kamar mandi, kita lomba. Ya, berlomba dalam berbagai kebaikan. Ya, orang yang memiliki harta berlomba dengan harta. Nah, ini masjid dibangun. Saya juga ya harusnya nanti ini nggak boleh sampai terlantar masjid ini. Harusnya saat ini nih malam ini dipakai masjid atas tuh. Ya, biar mengalir pahalanya kepada muhsinin. Ya, orang yang membangun masjid ini sampai bilang sanggup kok mati itu. Artinya beliau ini enggak ngasih infak ke masjid ini itu udah bekal beliau untuk ke sana itu terhenti. Dan ini kesempatan beliau untuk beramal soleh. Nah, ini Masya Allah ya, beliau sudah bangun, kita gunakan. Nah, kita alhamdulillah. Ya, jadi yang memiliki harta dengan hartanya, yang memiliki ilmu dengan ilmunya, berlomba. Ya, ini ranah jihad. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Terus apa? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad di jalan Allah. Ya, nih banyak abwabul khair. Paling tidak kita berlomba di dalam mengajak orang untuk berjihad. Ya. Di dalam berjihad kita ajak mereka untuk melakukan amal saleh. Man dalla ala khair kafa ini. Atau man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Nah, maka di sini program-program sebagai investasi akhirat banyak. DKM, dana untuk operasional, butuh. Ada di antara kita yang bisa semangat bantu operasionalnya untuk bayar listrik, untuk bayar AC. Ya, listrik AC ya. Untuk bayar yang membersihkan. Nah, ada lagi program MPU.
Harusnya ketua MPU di sini nih. Saya tuh enggak langsung tadi datang ke sini tuh nunggu MPU ketuanya di sini berbicara. Kenapa enggak bicara ini? Nanti bicara ya. Menjelang akhir berarti. Ya, MPU, Masya Allah ini Mias Peduli Umat, Masya Allah, ini program terbaru ini di 2020. Yang program ini sudah terencanakan dari 2013 2013 atau 2015-16 gitu ya, karena semuanya copy paste dari Jogja, dari Solo. Kalau di Solo DPU, kalau di sini MPU. Kalau di Solo Lajnah Serang LDS, di sini juga Lajnah Dakwah Surakarta di sana, di sini Lajnah Dakwah Serang. Ngopi aja. Ya, kopi ini kebaikan tuh, ya. Ya, kita menggulirkan program ini untuk menjadi wahana atau sarana beramal soleh. Makanya ketika kita sodorkan, Bapak, Ibu, ya, mau nggak jadi donatur tetap MPU? Siap. Terima kasih telah memberikan peluang saya investasi akhirat. Masya Allah. Sip. Kita cuma ngajak doang, modal ini nih, genggam. Ayo. Ya, kita mengajak mereka berinfak, dapat pahala. Ya. Kita ngajak mereka berinfak, dapat pahala kita. Insya Allah. Maka semangat ya untuk melakukan kebaikan, apapun kebaikannya, sekecil apapun kebaikan itu, kita semangat. Ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian dengan neraka, takutlah kamu kepada neraka walaupun bersedekah dengan sebiji kurma. Bisyikki tamrah, syiki. Ya, dengan sebiji kurma atau satu kurma. Kalau sekarang ada orang yang membutuhkan bijinya kurma, antum berlomba mencarinya, kasih. Nah, ini sesuatu yang dianggap ringan oleh manusia kebanyakan. Dan ini sesuatu yang akan bisa menjauhkan manusia dari neraka. Nah kata Rasulullah, ya, kita harus terus berlomba untuk mengejar surga dan berlomba untuk menjauhi neraka. Lal jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi. Betul-betul surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada bunyi sendal. Ketoprak. Surga lebih dekat. Wan naru mithlu dzalik, dan neraka pun seperti itu, dekat. Nah, kita lari dari neraka. Lari dari neraka dengan melakukan apa? Amal saleh. Nah, ini sarana-sarana di dalam beramal saleh, abwabul khair banyak. Tinggal mana yang kita mampu, ya, menyantuni miskin, menyantuni yatim, menyantuni janda, menyantuni tulabul ilm, para mujahid. Ini tulabul ilm ini para mujahid fisabilillah wa fisabilillah. Dan sebagian ulama memasukkan tulabul ilmi kepada ayat fi sabilillah dalam bagian zakat. Nah, maka orang-orang yang hanya modal berani mengajak kaum muhsinin, orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah rizki, dengan hanya modal berani ngajak saja, mereka yang berkorban, kita dapat pahala. Maka mudah-mudahan ya program-program yang ada di kita ini
mulai program sosialnya, program dakwahnya, program yang lainnya. Mudah-mudahan mereka kaum muslimin al-muhsinin ya tergerak untuk membantu. Ya. Gak mesti kita menunggu jadi orang kaya berinfak. Saat ini kita punya uang, kita infakkan. Karena tadi khawatir badiru bil a'mal fitanan ka qita'il laili mudlima. Cepat-cepat dalam beramal saleh sebelum datangnya fitnah. Fitnahnya banyak. Apalagi harta. Semakin numpuk semakin pelit. Punya 1 M, kalau kurangi 100 perak aja. Lengkap enggak 1 M? Jadi enggak jadi 1 M nih. Udah punya uang berapa? 1 M. Dapat berapa? Aduh, kemarin disedekahkan 20.000, jadi enggak janda M. Dari 1 M dikurangi 20.000 udah kayaknya berat. Ya, semakin numpuk harta semakin sulit berinfak. Ya, maka ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk berinfak, saat itu kita lakukan. Jangan ditunda lagi. Karena fitnah itu banyak. Saatnya berinfak, kita mundur, hati-hati, fitnah banyak. Anak bayaran ini, terus ya, untuk keperluan ini, keperluan itu, ditumbuk-tumbuk. Nah, maka ini berlomba. Makanya Rasulullah ketika mengatakan as-sa'i ala al-armalati wal masakini kal mujahid fi sabilillah. As-sa'i, orang-orang yang bekerja, yang berusaha menopang kehidupan para janda. Jangan ketawa antum kalau bilang janda itu. Ya. Kalau janda itu udah janda butuh kepada penghidupan. Kita kasih, ya. Al-armalah, janda-janda, wal masakin, dan orang-orang miskin. Kana kal mujahid fisabilillah, maka dia pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, ini walaupun mungkin yang kita keluarkan tidak seberapa, buat mereka itu masya Allah, ya, yang kita keluarkan hanya 1.000, bagi mereka itu sesuatu yang sangat baik. Ya, maka kita terus melatih diri untuk selalu berlomba di dalam memberikan kebaikan kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk manusia. Nah, kemudian ada di dalam surah Al-Mutaffifin yang berkaitan dengan musabaqah, musara'ah, mubadarah, agar kita berlomba di dalam kebaikan, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Apa ya kira-kira ya? Kalian sudah hafal semua Al-Mutaffifin? Wa fi dzalika, ayo masih ragu dah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Tanafus, at-tanafus dari kata nafis, sesuatu yang berharga dan dia ingin mendapatkannya, sehingga tanafus, dia mengejar sesuatu yang berharga itu dengan terus menerus. Falidzalika, oleh karena itu, falyatanafasi, maka berlomba-lombalah, tanafus, bersaing, al-mutanafisun, orang-orang yang bersaing dalam kebaikan. Ini hafalannya sudah 10 juz, saya harus lebih. Ini melihat teman 10 juz, 10 juz, nanti murojaahnya gimana loh?
Lihat teman 30 juz, ya murojaahnya gimana nanti? Mendingan saya 5 juz aja. Murojaahnya kapan kamu? Sama aja, dia 30 juz, kita 5 juz. Gak murojaah sama aja, mendingan 30 juz berarti. Ya, kalau lihat orang dia lebih banyak hafalannya, ayo semangat. Berlomba. Ya, ini melombanya main bola, lombanya. Boleh main bola, ya. Lomba ngejar bola, itu lomba, ya. Tapi dalam masalah ini harus kita tingkatkan. Teman hafalannya, tajwidnya bagus. Ayo berlomba, kita juga belajar. Belajar tajwid. Ya. Hafalannya mungkin. Kenapa kita tidak? Sama-sama makan nasi dari kantin. Ya, kecuali Putri mah enggak. Ya. Lauknya sama. Cuma yang beda pikiran, nak. Hiji mah yang balik, baik. Semakan di kantin inget emak. Ibu antum tuh udah inget kepada antum udah dari dulu, nggak usah diinget-inget lagi. Ya, antum tuh di sini fokus ngafal, berjuang di sini. Ya, berlomba. Nah, jadi kita dipanggil oleh Allah untuk berlomba, tanafus. Ya, berlomba dalam apa saja yang menjadikan Allah cinta dan ridho. Karena bersaing dalam hal-hal positif atau negatif kan tidak boleh negatif, ya. Bersaing dengan dunia. Tetangga bawa Pajero, dia pengen beli yang lebih tinggi. Tetangga beli ini, dia beli ini. Tetangga punya istri 2, dia pengen 3. Hiji ge kekarak doang lu. Ya boleh berlomba di sini, ya. Tapi yang berlomba yang bagus. Jangan menjadi sesuatu yang ya tercela. Ya. Jadi harus kita berlomba di dalam perkara-perkara apa? Akhirat. Adapun dunia sedapatnya saja. Ya. Jadi kalau kata orang bijak, ya, tentang rizki itu apa katanya? Ya, seandainya rizkimu itu hanya sebesar lubang jarum, rizkimu itu hanya sebesar benang yang masuk. Itu. Jadi kalau rizki mah sudah Allah atur, ya, sudah ada Allah atur. Taib. Nah, kemudian ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Tuh, baru muncul gitu. Ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang berisra atau bertasarru, ya, sur'ah. Ya, kalau sur'ah itu memang tilqaiyan, langsung gitu. Ya, tidak dibuat-buat. Langsung ketika dia dipanggil, ya. Ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang berlomba bercepat-cepat di dalam melakukan kebaikan. Makanya kalau kita ada amal saleh, jangan nunggu orang lain dulu yang masuk. Kita yang masuk duluan. Nah, lampu belum dimatikan, masih ada si ini, balik. Kalau udah waktunya matiin. Ya, kipas. Nah, karena kipas kan seru nyala terus kan. Orang yang nggak ada nyala terus. Ya, kita berlomba dalam kebaikan. Taib, ini nas-nas ya di dalam Al-Quran yang mengajak kita kepada at-tasabuk,
berlomba di dalam kebaikan. Nah, para ulama ya dari kalangan sahabat seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau adalah sosok yang paling cepat di dalam melakukan amal soleh. Di dalam bersedekah tidak ada yang bisa menandingi. Ya, di dalam saum tidak ada yang bisa menandingi. Di dalam iyadatul marid tidak ada yang bisa menandingi. Di dalam melakukan takziah tidak ada yang bisa menandingi. Ya, nah, ketika dalam suatu hari Rasulullah mengumpulkan para sahabat dan bertanya, siapa di antara kalian yang hari ini sudah sedekah? Semuanya diam sahabat. Kata Abu Bakar, ana. Masya Allah. Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang yang sakit? Sahabat yang lain diam. Ana. Siapa yang hari ini sudah takziah? Yang lain sahabat diam. Ana. Ya, hampir setiap pertanyaan Rasul dari amal kebaikan ana semua. Masya Allah. Ini sosok sahabat Abu Bakar yang beliau betul-betul melakukan al-musabaqah atau al-musarah di dalam kebaikan. Ya, sehingga Rasulullah ketika ditanya oleh Abu Bakar, kalau orang mendapatkan babul jihad dalam surga, babul jihad, ada babul rayyan, ada juga babu al-hamd atau babu sadaqah, babu shalah, mereka masuk dengan salatnya, mereka masuk dengan sedekahnya, mereka masuk dengan ini. Apakah ada orang yang akan bisa masuk dari segala pintu? Arju an takuna minhum. Aku mengharapkan engkau salah satu di antara manusia yang masuk surga dari seluruh pintu amal soleh. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk beramal soleh, ya, meringankan beban kaum muslimin, mereka yang terkumpul di dalam ad-du'afa. Ad-du'afa, orang-orang yang lemah. Minal masakin, minal yatama wal masakin. Dari orang-orang miskin, yang yatim atau yang fakir. Di dalam pendidikannya, di dalam kesehatannya, di dalam kesejahteraannya. Ya. Ini yang insya Allah sudah menjadi bagian daripada planning program terbesarnya MPU. Bukan Majelis Permusyawaratan Ulama, ya, apa tuh? Yang di Aceh itu apa? Majelis Perhimpunan Ulama. Modelnya MUI, tapi MIAS. Peduli umat, bukan umahat ya. Peduli umat, bapak-bapaknya nggak diapa-apain ya, umahat aja. Ini umat, ya, ummatud dakwah atau ummatul din, ummatul ijabah atau ummatul ad-din. Ya, mereka orang-orang misalnya Nasrani yang mereka membutuhkan dan diharapkan mereka beriman dengan itu, mengikuti cahaya, ya, hidayah kita berikan. Ya, siapa tahu dengan sedekah yang kita berikan kepada mereka, dengan perhatian kita kepada mereka, bisa menarik mereka kepada Islam. Apalagi kaum muslimin. Ya, dengan sedekah yang sedikit yang kita berikan, kemudian kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, maka ini akan lebih bermanfaat. Ya, maka mohon doanya, ya, karena sesuatu itu harus ada doa. Ad-du'a'u wal ibadah. Ad-du'a'u silahul mu'min.
senjata yang paling kuat adalah doa. Ya, ini kita mudah-mudahan ya para pemegang amanah yang ada di MPO ini betul-betul mendapatkan kekuatan baik rohani maupun badan ya untuk menjalankan program-program ini yang maslahatnya kembali kepada dakwah Islam. Mudah-mudahan dimudahkan ya para muhsinin terketuk hatinya ketika mendengar adanya MPO. Ya. Karena itu kita ingin menjadi bagian daripada mujahid fisabilillah. Anak-anak yatim di sana, orang-orang miskin di sana. Walaupun kita duduk di rumah, pulang pergi kantor, tapi kita menjadi bagian dari mujahid fisabilillah. Karena apa? Harta kita tidak terasa 1 bulan full ke sana. Setiap bulan terhantar kepada mereka. Ya, maka ini amal jariyah ataupun investasi akhirat yang tidak akan merugi. Tijaratan lan tabur. Ya, tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Kita menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, ya, rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka hadis-hadis ataupun ayat yang kita sampaikan tentang anjuran untuk kita berlomba di dalam beramal saleh, ya mudah-mudahan menjadi penggerak kaum muslimin di mana saja mereka berada, ya, untuk meringankan beban kaum muslimin, ya, untuk meringankan beban kaum muslimin. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya di mana hambanya itu selalu menolong saudaranya. Nah, dan mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala menguatkan kepada kita untuk tetap istiqamah di atas majlis ilmu, di atas talabul ilmi syar'i, ya, bersabar mereka yang hanya bisa di rumah, jangan tergoda dengan yang sudah membuka kajian offline. Ya. Sabar. Insyaallah sabar itu akan menjadikan hidup lebih tenang. As-sabru dia. Ya, sabar dia. Ya, sabar dia. Ya, sabar, harus sabar. Nah. Taib, ya, mohon doa. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan langkah kita ya untuk pembangunan ma'had di lingkungan MIAS. Yang paling kita butuhkan saat ini adalah pembangunan ma'had putri. Insyaallah. Ya, insyaallah doa-doa antum sangat ya sangat sangat dibutuhkan. Wa innakum tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian ditolong oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah karena du'afa, orang-orang lemah di antara kalian, doanya dikabulkan. Ya, dan alhamdulillah. Ya, sebagai fa amma bi ni'mati rabbika fahadits, tahadus bin ni'mah, ya insyaallah di bulan September insyaallah kita akan memulai pondasi untuk asrama tahfidz putri insyaallah. Dan mudah-mudahan dimudahkan. Nah, ini ya rezeki yang tidak disangka-sangka. Orang siap menggelontorkan dana yang kita butuhkan. Ya, untuk pembangunan putri sekitar berapa ratus juta. Ya. Min haitsu la yahtasib, Allah datangkan, alhamdulillah, dari mereka orang-orang yang tergerak hatinya untuk menjadi bagian daripada al-mujahidun. Ya,
memfasilitasi orang-orang yang menghafal Quran. Ya, man jahaza jaisan faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan sebuah tentara pasukan perang, dia sungguh telah ikut berjuang, berperang. Jadi mereka tinggal di rumah, ya, memberikan sarana tahfidz Quran. Mereka yang ada di rumah tidur. Mereka mempermudah sarana untuk orang-orang yang hafal Quran, mereka mendapatkan bagian ini. Makanya untung orang-orang yang punya harta berinfak, Masya Allah ya. Tapi tidak menjadi untung, bahkan buntung orang yang punya harta tapi pelit, medit, merege, hese, cap jahe, buntut kasiran. Ya, yang buntut kasiran itu pelit. Apa harta banyak menumpuk itu? Mali lah, hartaku, menghitung harta. Tapi yang bisa dibawa itu, ya, yang dia dapatkan, yang dia nikmati harta itu hanya 3. Apa? Ma akalta fa'ablait fa'afnait, wa ma labista fa'ablait, wa ma tasaddaqta fa'amdait. Hartamu yang engkau miliki itu hanya 3 yang engkau dapatkan. Apa yang engkau makan akan menjadi apa? Dibuang lagi di tempat itu ya. Mau makan apa saja, mau singkong, mau apa, tetap keluarnya itu. Ya. Kecuali misalnya burung unta makan tahu, keluar tahu, misalkan ya. Ya. Wa ma labista fa'ablait, apa yang kamu pakai, apa saja yang kamu pakai, mau mobil kayak mau apa, dipakai apa? Lusuh. Akan lusuh, baju segitu mahalnya habis. Ya. Wa ma tasaddaqta fa'amdait. Ini apa yang kau sedekahkan yang akan ikut bersamamu. Maka titipkan, ya, harta-harta terbaik kita di dalam fisabilillah. Itulah harta yang sesungguhnya. Nah, maka man jahaza jaishan faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan biaya perang, ya, mengcover pembiayaan perang. Saya mau jihad tapi nggak punya pedang, diberi pedang. Orang yang ngasih pedang dapat pahala seperti yang saya dapatkan, insya Allah. Maka dari hadis ini Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Al-Ilm, beliau secara khusus memberikan motivasi dan ajakan kepada orang-orang yang diberikan harta untuk membantu mereka, orang-orang yang jihad di dalam talabul ilm, khususnya mereka para penghafal Al-Quran. Ya, dan insyaallah mereka termasuk kepada bagian hadis yang kita baca tadi, man jahaza jaishan faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan tentara, ya, maka dia setelah menjadi bagian daripada orang yang berjihad. Dan barang siapa yang mengcover, yang memberikan biaya penghidupan orang yang ditinggalkan oleh orang yang berjihad, maka dia termasuk orang yang berjihad. Nah, baik, ya, karena sudah malam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin ada pengumuman dari Bapak Ketua MPU sebelum ditutup, dipersilahkan. Jangan dimatikan dulu YouTube-nya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Ustaz
seperti tadi yang sudah disoundingkan oleh Al Ustadz, bahwa di Masjid Imam Asy-Syafi'i ini ada suatu wadah yang yang memberikan umat kesempatan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu Mias Peduli Umat. Adapun program dari Mias Peduli Umat yaitu adalah sebagai berikut: santunan anak yatim, santunan janda dan duafa, santunan bahan pokok untuk duafa, santunan pendidikan, santunan kesehatan, dan santunan pernikahan. Adapun untuk santunan pernikahan ini, alhamdulillah kita mempunyai donatur yang siap dalam setahun memberi dana untuk bersedia memberikan dana untuk 2 walimah pernikahan, di mana satu kali walimahnya itu dananya sebesar 10 juta, alhamdulillah. Dan adapun program yang sudah berjalan yang kemarin kami laksanakan adalah program santunan kesehatan, yang dimana salah satu ikhwan kita itu anaknya mengalami kecelakaan, dan ada juga salah satu ikhwan kita yang tinggal di sekitar Mias ini mengalami kecelakaan juga. Jadi alhamdulillah kita udah menjalankan dua kali santunan berupa dua kali santunan kesehatan kita. Dan saya mengajak kepada saudaraku sekalian, dalam rangka taqarrub kita kepada Rabbul Alamin, kami mengajak antum mensupport kegiatan Mias Peduli Umat untuk memberikan support baik berupa materi atau maupun non materi, yang dimana donasi yang rutin berupa 50.000 per bulan, ataupun donasi yang non rutin, yang artinya terserah seberapapun besarnya infak kalian itu, ya alhamdulillah bisa membantu kami untuk tebar kebaikan kepada sesama. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi programnya mudah-mudahan kedepannya kita bisa jalankan dengan baik. Syukran, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.